Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, baik itu kenikmatan berupa iman, kenikmatan berupa ketenangan, kenyamanan, keamanan, kecukupan, dan kenikmatan untuk masih diberikan oleh Allah kesempatan membersamai bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, niki berarti pertemuan terakhir nih Ramadan untuk bulan ini, untuk Ramadan ini. Nggih. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pagi hari ini adalah majelis terakhir di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surat Asy-Syams pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kajian tafsir kita seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pengingat untuk kita bersama. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukh niku napa? Inti, ya. Jadi di dalam otak kita itu ada otak kecil. Nah, itu namanya mukh. Maka Rasul bersabda, doa adalah intisari dari ibadah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah. Okay. Maka apa kaitannya, Bapak Ibu sekalian, dengan keadaan kita di bulan Ramadan kali ini? Ya, di antara amal-amal yang dianjurkan, yang dihasung oleh Rasulullah untuk memperbanyak kita berbuat amal tersebut, terutama di 10 hari terakhir, adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa ini, Bapak Ibu sekalian, baik itu dikabulkan atau tidak, itu sudah bernilai ibadah. Maknanya bernilai kebaikan. Karena ketika seorang hamba itu, Bapak Ibu sekalian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan betapa lemahnya hamba tersebut dan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat tangan kita mengadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan ketundukan kita, ketidakmampuan kita, kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bagaimana kita ini adalah seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah syairnya mengatakan, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalillaha alladhi babuhu la tughlaqu
bunayya adama Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Ya. Ulama tadi mengatakan la tas'alanna bunayya adama hajatan. Jangan sekali-kali kalian itu wahai manusia meminta, ya, dengan sangat-sangat meminta, ya, setiap hajat yang kamu miliki kepada Bani Adam, kepada siapa? Manusia. Wasalillahilladzi babuhu la tughlaqu. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi babuhu la tughlaqu. Zat yang pintu-pintu kebaikannya tidak pernah tertutup. Pintu-pintu taubatnya selalu terbuka, menanti seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya, berbeda dengan manusia. Maka pintu-pintu kebaikan manusia nggih niku ada. Nggih, ada mboten Pak? Ada. Kadang manusia berbuat baik kepada orang lain. Tetapi itu bukan berarti pintu kebaikannya selalu terbuka. Akan ada saatnya dia menutup pintunya. Misalnya nopo? Dia dikecewakan oleh orang yang ia bantu, maka ia apa? Biasanya enggan untuk membantu kembali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, berapa kali Bapak Ibu sekalian kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah setiap hajat kita agar terpenuhi, lantas kita masih bermaksiat kepadanya, masih berbuat dosa kepadanya. Maka ini menunjukkan bagaimana baiknya, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun para hamba-hambanya tadi banyak berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, pintu-pintu kebaikan tidak pernah Allah tutup, selalu terbuka untuk orang-orang yang kembali kepadanya. Kemudian Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Allah, ya, yaghdabu, akan marah, akan murka in tarakta su'alahu, ketika seorang manusia itu meninggalkan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Meskipun dia misalnya ibadahnya luar biasa, tapi kalau tangannya tidak pernah mengadah ke langit, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan marah kepadanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini menunjukkan hamba ini kok seperti tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah itu adalah zat yang akan marah Bapak Ibu sekalian jika kita tidak meminta kepadanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, seandainya di suatu tempat, suatu kota ada orang-orang yang tidak pernah meminta taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang lain yang mereka berbuat dosa kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia Bapak Ibu sekalian, wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu, sedangkan anak Adam yakni manusia, hina yus'alu, ketika ia dimintai sesuatu, yaghdabu, dia akan marah. Okay. Dan ini hasil, ya, sesuatu yang nyata. Ya, kita pasti pernah Bapak Ibu sekalian kadang datang misalnya jenengan lagi makan di warung, datang orang minta satu dikasih, dua dikasih, terus sampai berkali-kali ternyata orangnya sama. Kira-kira masih mau ngasih nopo? Loh kok kowe meneh? Kan mau wis, ya. Tapi Allah nggak pernah seperti itu. Loh, Nasir kamu tadi begitu sudah minta kepada saya, kok sekarang duhur kamu masih doa lagi kepada saya? Tidak Bapak sekalian, Allah kita minta setiap waktu, setiap hari, tidak pernah marah. Tapi kita manusia, jiwa kita, ya, ketika datang orang berulang-ulang meminta hal yang sama kepada kita, biasanya akan marah. Ya, maka dikisahkan Bapak Ibu sekalian, ya, suatu ketika ada seorang paman dan keponakan. Ya. Keponakannya ini nulis surat kepada pamannya.
wahai pamanku, sesungguhnya aku akan mendatangimu, atau sesungguhnya aku mohon maaf karena hanya bisa mendatangi rumahmu satu hari satu kali untuk meminta sesuatu. Kemudian pamannya menulis surat balasan, wahai paman ini napa Pak berarti sepupu keponakan nggih, wahai keponakanmu wahai keponakanku, datangmu satu kali satu hari itu saja sudah menyusahkanku, jadi tidak perlu minta maaf nggih. Jadi datang sekali sehari saja sudah menyusahkan, kok malah minta maaf ya, maksudnya maaf nggih Pak, saya cuma bisa sekali ya, kalau bisa sih sehari 2 kali 3 kali. Maka pamannya balas, lah kamu datang sekali sehari saja sudah menyusahkan, apalagi kalau lebih nggih. Maka ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang malah murka kalau kita tidak meminta kepadanya. Lantas apa Bapak sekalian doa yang disunnahkan untuk diperbanyak di 10 hari terakhir ini ya? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah ya, seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku minta kepada Rabbku? Maka Rasul berkata, katakanlah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni ya. Wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah afuun karim, zat yang maha memaafkan lagi maha baik hati. Tuhibbul afwa, mencintai sifat memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-afu ini berbeda dengan al-ghufran ya, atau al-maghfirah. Kalau maghfirah niku Bapak sekalian sama-sama pengampunan ya, tetapi masih ada catatan keburukan kita. Namun al-afu itu di atasnya pengampunan, penghapusan kesalahan nggih. Pripun contohnya? Contohnya nggih, misalnya kita di suatu kantor atau di sekolah enten absen betul Mbak? Ada absen nggih, datang jam berapa? Nah, kita ada absen nggih. Suatu hari ternyata saya ini terlambat datang. Maka kemudian saya dipanggil oleh atasan. Nasir, kamu kenapa terlambat? Tadi hujan Pak. Ya. Baik, terlambatmu ini salah. Tapi kamu hari ini tidak saya hukum, hanya saja masuk dalam catatan. Okay. Kalau besok kamu terlambat lagi, maka tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Okay. Itu namanya Bapak-Bapak sekalian adalah pengampunan atau maghfirah. Nah, kalau al-afu niku, ketika saya terlambat datang tadi, maka kata atasan tadi, kamu terlambat kenapa? Karena hujan. Ya sudah, kamu tidak saya hukum dan tidak ada catatan kamu pernah terlambat ya. Maka Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan afunya kepada kita ya, maka yang dihapus bukan hanya dosa kita, tetapi catatan keburukan kita. Dulu kita pernah berbuat dosa apa, berbuat dosa A, B, C, D, itu semua dihilangkan ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-afu ini Bapak sekalian lebih berat ketimbang maghfirah, sehingga seorang hamba Bapak sekalian yang bisa bersifat okay, dengan sifat al-afu, ia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suratnya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Okay. Balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang serupa. Okay. Jadi nek jenengan dizalimi, misalnya dipukul sekali, maka balasnya mukul sekali. Okay. Ampun 2 kali, apa 3 kali. Nah, ini berlebihan. Ya, harus setara. Tapi kemudian Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan
dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya Allah langsung yang memberikan tanpa perhitungan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian berarti memaafkan kita ketika berbuat kesalahan atau dibuat atau kita dizalimi oleh orang lain, ya. Misalnya, ya. Ini ada Zaid kalih Amr, ya. Zaid dipukul oleh Amr. Zaid itu memaafkan, niki yang tingkatan biasa. Ya apa, kamu hari ini tak maafkan, tapi awas nanti lain kali kalau masih mukul lagi, diungkit terus Pak. Tiap ketemu, kamu dulu mukul saya kan, ya, kamu dulu pernah nipu saya kan, diungkit-ungkit terus atau diingat-ingat terus meskipun sudah memaafkan. Tapi kalau al-afu Bapak sekalian, ketika seseorang mendolimi hamba tersebut, maka dia melupakannya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, ya. Sebagaimana, ya, nanti kalau lebih panjang lagi perbuatan Nabi Yusuf alaihi salam terhadap saudara-saudaranya. Setelah Nabi Yusuf didolimi sedemikian rupa sampai menjadi budak, dijual, ya, di akhir beliau berkata, qala la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian, saya sudah memaafkan kalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di hari-hari akhir Ramadan ini kita memperbanyak sekali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya. Doanya Bapak Ibu sekalian jangan hanya setelah selesai sholat tarawih, tapi kapan Bapak Ibu sekalian? Setiap waktu, ya. Karena, ya, kalau kita meminta kepada Allah Bapak Ibu sekalian, itu jangan sampai kalah dengan anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Ya, panjenengan, ya, yang mungkin dulu punya anak kecil, ya, napa saiki punya anak kecil pasti merasakan, ya, nek pernah janjeni sesuatu kepada anaknya, Le, kamu nanti kalau bisa sholat tarawih nggak berisik tak belikan mainan. Itu Bapak sekalian ditagihnya sekali nopo 2 kali Pak. Setiap ketemu pasti ditagih. Mana Pak, katanya mau belikan mainan, mana Pak. Nah, kita harus seperti itu juga Bapak sekalian. Ketika memohon sesuatu kepada Allah, jangan hanya sekali 2 kali, tapi harus terus menerus merintih, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara dikabulkan napa mboten nggih, itu urusan belakangan. Yang penting kita berdoa. Sebagaimana kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inni la ahmilu hammal istijabah walakin ahmilu hammad du'a." Ya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, saya itu tidak mengkhawatirkan apakah doa saya ini diijabahi oleh Allah atau tidak. Walakin ahmilu hammad du'a, tetapi saya itu lebih khawatir kalau saya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Okay. Jadi saya lebih takut tidak bisa berdoa ketimbang doa saya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Umar mengatakan, fa'idha ulhimatid du'a fa'innal ijabata ma'ahu. Karena seorang hamba ketika telah diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa kepadanya, maka sesungguhnya ijabah itu akan membersamai doa tersebut, cepat atau lambat. Okay. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha
faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Kemarin kita sudah sampai di kisah Nabi Soleh, okay? Bagaimana mereka ya ketika meminta mukjizat kepada Nabi Soleh, ya maka kemudian Nabi Soleh ini apa? Allah menurunkan mukjizat berupa unta, ya. Ya. Ini yang belum kita bahas kemarin. Kenapa unta ini bisa menjadi mukjizat, Bapak Ibu sekalian? Karena untanya Nabi Soleh ini berbeda dengan unta-unta pada umumnya. Yang pertama adalah dia diciptakan tanpa ibu, okay? Jadi dia diciptakan tanpa ada yang melahirkannya. Kemudian yang kedua, dia keluar dari bebatuan. Okay. Kemudian yang ketiga, unta ini Bapak Ibu sekalian, ketika diciptakan oleh Allah, maka dia diciptakan langsung dalam keadaan yang sudah dewasa, bahkan sudah mengandung janin. Okay. Yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat, unta ini Bapak Ibu sekalian, air susunya ya sangat melimpah ruah, sehingga dari satu unta ini Bapak Ibu sekalian bisa memberikan minum untuk seluruh kaumnya Nabi Soleh. Dan yang terakhir, unta ini ya dia hanya minum 1 hari setiap 2 hari. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kaumnya Nabi Soleh tadi ya yang kemarin sudah kita kabarkan, karena mereka sombong dan mendustakan Nabi Soleh alaihissalam, maka fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Lantas balasan yang Allah turunkan kepada mereka Bapak Ibu sekalian, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka disebabkan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sehingga mereka Bapak Ibu sekalian rata dengan tanah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat fadamdama ini para mufassir ya mengatakan ada banyak pendapat tentang maknanya. Yang pertama adalah makna damdama ay adbaqa alaihimul azab, ya, ditimpakan kepada mereka itu azab sehingga menghancurkan rumah-rumah mereka. Kemudian makna yang berikutnya Bapak kalian, kalimat fadamdama alaihim rabbuhum, maknanya adalah ghadiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala marah, murka atas perbuatan mereka yang mendustakan Nabi Soleh dan membunuh unta tadi, sehingga apa? Fasawwaha, Allah meratakan mereka dengan tanah. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakhafu 'uqbaha. Ya. Nah, firman Allah wala yakhafu 'uqbaha niki Bapak sekalian memiliki 3 makna. Ya. Ya. Kalau kita melihat kepada Quran terjemahan, maka artinya adalah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maka Al-Quran terjemahan ini mengambil pendapat yang pertama. Ya. Jadi yang tidak takut di sini Bapak sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya la yakhafu tabi'atan fil akibati. Allah Subhanahu wa taala tidak takut atas efek, ya, efek samping atau napa hasil yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan mengazab kaum Tsamud atau kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Dan ini Bapak Ibu sekalian termasuk sifat kamal, termasuk sifat napa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk di bab akidah. Karena nanti kalau kita membuka kitab akidah Bapak sekalian, contohnya pun akidah Thahawiyah karya Syekh Al-Izz Ibni Abdissalam, ya, beliau adalah ulama yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama, ya,
Sultan itu pimpinan. Nah, niki bukan pimpinan orang-orang biasa, tetapi pimpinannya para ulama, ya, menunjukkan kedalaman ilmunya beliau. Ya, di dalam kitabnya beliau mengatakan, ya, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan fa innallaha subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah khaliqun bila hajah, ya, razikun bila ma'unah, khaliqun bila hajah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Ini adalah 4 sifat yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Rabb, sebagai seorang Tuhan. Napa tahu yang pertama? Razikun bila ma'unah. Allah niku adalah zat yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk bila ma'unah, tanpa merasa terbebani sedikit pun. Okay. Dan ini Bapak sekalian adalah garis yang membedakan antara Khalik, pencipta, dengan makhluk kita yang diciptakan. Maka kita sebagai manusia Bapak sekalian, ketika diberi amanah oleh Allah misalnya untuk menafkahi 1 orang, 2 orang, 3 orang, semakin banyak yang kita nafkahi, semakin banyak yang menjadi tanggung jawab kita, pasti kita akan semakin terbebani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mau sebanyak apapun makhluk yang ada di dunia ini, maka sesungguhnya Allah razikun bila ma'unah, memberikan rizki tanpa merasa terbebani, ya, pada setiap makhluk. Bahkan semut yang kecil Bapak sekalian itu sudah dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Kemudian khaliqun bila hajah, ya, sifat sempurnanya Allah yang berikutnya adalah Allah itu adalah zat yang khaliqun, yang menciptakan seluruh makhluknya bila hajah, tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk itu sendiri. Dan ini Bapak sekalian yang membedakan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun contohnya? Manusia niku menciptakan boten, Mbak. Kita membuat sesuatu. Misalnya apa? Kita menciptakan motor. Kenapa kita membuat motor Bapak sekalian? Karena kita butuh motor. Kenapa kita membuat mobil? Karena kita butuh mobil. Kita atau membuat handphone misalnya karena kita membutuhkan handphone, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqun bila hajah. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang berkaitan dengan ayat tadi, mumitun bila makhafah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mematikan, yang mewafatkan setiap makhluknya bila makhafah, tanpa adanya rasa takut, ya, terhadap makhluk tersebut. Jadi ketika Allah mematikan seorang manusia Bapak sekalian, membinasakan suatu kaum, itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala takut kepada mereka atau takut kepada perbuatan mereka. Dan ini lagi-lagi Bapak sekalian berbeda dengan kita sebagai seorang manusia. Maka manusia Bapak sekalian ada kalanya dia akan membunuh orang lain, okay, membunuh manusia karena apa Bapak sekalian? Karena takut kepada manusia tersebut. Contohnya apa? Contohnya Fir'aun, ya. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun ini membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel, okay. Kenapa Fir'aun membunuh bayi-bayi tadi Bapak sekalian? Karena takut dari bayi-bayi tadi akan ada orang yang tumbuh dewasa kemudian menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Ketika Allah mematikan, membinasakan suatu kaum, itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala takut kepada mereka. Makanya di sini Allah berfirman wala yakhafu uqbaha, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut terhadap akibat, ya, dari membinasakan kaumnya Nabi Soleh. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, kalimat wala yakhafu uqbaha
Yang takut di sini adalah Nabi Soleh alaihi salam sendiri, atau yang tidak takut. Ya, maka yang kedua adalah wala yakhafu salihun uqba hadzal adzab alladzi yanzilu bihim. Jadi Nabi Soleh ini tidak takut terhadap azab yang akan Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Soleh. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Soleh ini sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, akan menyelamatkannya, akan membantunya. Dan ini adalah pesan yang penting untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Di saat kita menolong agama Allah, di saat kita menegakkan, mengerjakan ya ajaran-ajaran yang Allah ajarkan kepada kita, kita menunaikan kewajiban-kewajiban, menjauhi semampu kita hal-hal yang Allah larang, maka sungguh Bapak sekalian, haqqun alaina nasrul mu'minin. Ya, firman Allah, sungguh suatu keharusan bagi kami, suatu hak bagi kami untuk menolong, untuk membantu, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, ya, mari ketaatan yang sudah kita perbuat ini kita lazimi, karena boleh jadi ketaatan-ketaatan inilah yang menjadi sebab Allah menjaga kita dari kebinasaan, Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah yang semakin hari semakin luar biasa. Ya, maka percaya selalu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ya memperjuangkan agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu dan membersamai kita. Sebagaimana Nabi Soleh alaihi salam, beliau tidak takut akan azab tersebut karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Kemudian pendapat yang terakhir, ya, jadi ketika ada firman wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akan akibatnya, ini yang tidak takut, ya, tadi kan yang pertama apa? Yang tidak takut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak takut setelah membinasakan kaumnya Nabi Soleh. Yang kedua, yang tidak takut di dalam ayat ini adalah Nabi Soleh, yakni Nabi Soleh tidak takut akan turunnya azab tadi karena beliau yakin Allah akan membantunya. Nah, yang ketiga ini Bapak sekalian, yang tidak takut ternyata adalah kaumnya Nabi Soleh. Maksudnya bagaimana Bapak sekalian? Maksudnya adalah setelah kaumnya Nabi Soleh tadi membunuh ontanya Nabi Soleh, itu mereka tidak takut akan akibat yang telah dijanjikan Nabi Soleh kepada mereka. Padahal di awal Nabi Soleh sudah mengatakan wala tamassuha bisuin, ya, jangan kalian menyentuh onta ini, ya, karena kalau kalian menyentuhnya Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Nah, kemudian mereka ini nekat membunuh onta tadi, dan mereka mengatakan kami tidak takut akan akibat dari membunuh onta ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ya, maka mereka menyembelih unta itu, kemudian Nabi Soleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersukarialah kalian, bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian, fi darikum, di rumah-rumah kalian, thalathata ayyam, selama 3 hari. Kenapa Bapak sekalian? Karena di hari yang keempat azab itu akan turun. Nah, ini juga termasuk keunikan atau pengecualian yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Soleh yang tidak diberikan kepada kaum-kaum lainnya. Karena kaum-kaum lainnya Bapak Ibu sekalian, seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Hud,
itu ketika Allah akan menurunkan azab tidak diberi peringatan. Nggih, nek niki nggih dikasih tahu, wahai kaum Samud, ini masih ada waktu 3 hari, kamu boleh bersenang-senang. Nek kamu beriman selamat, kalau kamu nggak beriman nanti hari keempat baru akan turun azab. Nggih. Sedangkan yang lainnya, ya, begitu nabinya mereka ini keluar dari kotanya, Nabi Lut keluar dari kotanya kaum Lut, langsung diturunkan azab. Ya, tetapi kaumnya Nabi Soleh ini Bapak sekalian berbeda. Ya, diberi waktu oleh Allah 3 hari untuk bersenang-senang atau untuk sebenarnya kesempatan yang kedua. Ya, masih mau enggak untuk kembali bertobat? Ya, meskipun ternyata mereka memilih untuk tidak bertobat, bahkan ya, nanti akan disebutkan kelakuan mereka setelah diberi peringatan tadi semakin menjadi. Ya. Maka kemudian ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata dalam tafsirnya, innahu ta'ala lamma amhalahum tilkal ayyami tsalatsah faqad raghabahum fil iman. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka, ini ada waktu 3 hari kamu boleh bersenang-senang, maka Nabi Soleh alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak menyerah. Ya, dan ini adalah bentuk napa nggih? Kasih sayangnya seorang nabi kepada kaumnya. Maka kita Bapak Ibu sekalian, ketika berada di jalan dakwah, jangan gampang mutung, jangan gampang menyerah. Ya, ditolak sekali, bismillah, kembali lagi. Ya, atau saat kita menasihati anak-anak kita, ya, jangan gampang mutung. Kok anakku ngeyel tenan iki, tak kandhani pisan pindo gak di napa Pak nek bahasa Jawane, gak digatekne, gak digugu. Nggih, jangan menyerah Bapak sekalian. Nabi Soleh saja padahal sudah dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala, kaummu ini nanti hari keempat akan aku azab. Ternyata 3 hari ini tidak digunakan oleh Nabi Soleh untuk apa bahasanya? Moyoi. Hayo kalian hari keempat nanti diazab loh. Tidak. Nabi Soleh tetap raghabahum fil iman, tetap mengajak mereka untuk beriman. Ayolah beriman, mumpung masih hari pertama ini, besoknya hari kedua, ayo beriman. Ya, tapi ternyata Bapak sekalian, kaumnya Nabi Soleh ini ya memang nopo nggih, sedikit tidak beradab. Ya, ketika tadi Nabi Soleh masih mendakwahi mereka, mereka malah nanya, faqalu wa ma alamatu dzalik. Wahai Nabi Soleh, apa tandanya kalau beneran hari keempat ini kita akan diazab? Tadi kan dulu kan ngomong Pak, sudah ngomong kepada Nabi Soleh, wahai Nabi Soleh, kalau kamu memang Nabi, tolong turunkan mukjizat. Maka oleh Allah diturunkan benar unta. Setelah dibunuh, dijanjikan akan turun azab dalam waktu 4 hari. Ya, bukannya takut, mereka malah ngomong. Tandanya apa Nabi Soleh kalau beneran kita hari keempat akan diazab? Maka Nabi Soleh mengatakan, faqala tusiru wujuhakum fil yaumil awwali musfarrah wa fil tsani muhmarrah wa fil tsalithi muswaddah. Tandanya adalah di hari pertama wajah kalian akan menguning. Jadi wajahnya akan berubah menjadi kuning. Wa fil tsani muhmarrah. Di hari kedua kalau masih belum beriman kepada Allah, wajah kalian akan memerah. Dan di hari ketiga wajah kalian akan muswaddah, menghitam atau menjadi gelap. Tsumma ya'tikumul 'adzabu fi yaumir rabi'. Kemudian datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang keempat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah hari pertama mereka belum beriman, padahal wajah mereka benar-benar sudah menguning. Ya, di hari kedua sudah memerah, masih juga belum beriman. Kemudian falamma ra'aw wujuhahum qad iswaddat ayqanu bil adzabi fahtatu fastu'iddu lil adzabi
fasabbahahumul yaumur rabi' wa hiya as-sayhatu was-sa'iqatu wal 'adzab. Maka falamma ra'aw wujuhahum qad iswaddat, ketika mereka telah melihat wajah mereka itu menghitam. Ya, ini berarti di hari keberapa? Hari ketiga. Aikonu, mereka baru yakin, wah katanya tenanan nih. Nah, ini kan kurang ajar, Pak. Ya. Jadi hari pertama kuning, kuning ini paling besok sembuh. Wih, merah. Merah. Alah, hari kedua ini, ketiga hitam, mereka baru yakin, wih, lah kok beneran hitam ini. Ya, maka di hari keempat azab itu benar-benar turun kepada mereka berupa suara yang sangat keras. Oke. Lalu ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, oke, ada pertanyaan. Fa in qila kaifa yuqalu an tadhhara fihim hadhil alamat mutabiqan liqauli shalihin thumma yabqauna musirrina 'alal kufr. Oke, ada pertanyaan, kaifa tuqalu? Bagaimana mungkin? Oke, karena secara akal ini kayak nggak bisa diterima, Pak. Bagaimana mungkin mereka ini sudah nampak tanda-tanda sesuai yang diucapkan oleh Nabi Soleh kepada mereka, bahwasanya wajah mereka kan memerah, menguning, kok mereka masih tetap kafir, masih tetap tidak mau beriman kepada Nabi Soleh? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, madamatil amaratu ghairu balighatin ila hadil jazmi wal yakin lam yamtani baqa'uhum 'alal kufr. Dan ini adalah sifatnya manusia, okay? Sifatnya kita sebagai seorang manusia. Apa itu sifatnya? Sifatnya manusia itu Bapak sekalian, jika belum melihat tanda yang sampai derajat yakin, maka mereka tidak akan berubah. Dan kalau sudah yakin baru berubah, iman pada waktu itu Bapak sekalian tidak akan lagi bermanfaat. Ya, maka kaum Nabi Soleh ketika sudah masuk hari ketiga, mereka fahtatu, ya, mereka waspada dan mencari Nabi Soleh supaya tidak diazab, tapi tidak lagi bermanfaat. Ini sebagaimana nopo imannya Fir'aun. Nah, dengan membuka surat Yunus Bapak sekalian, itu disebutkan ternyata Fir'aun itu sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di laut, dia sempat ngomong, amantu, saya beriman kepada Robnya Nabi Musa. Tetapi sudah telat. Kenapa Bapak sekalian? Ya karena dia sudah yakin kalau dia ini salah, baru mau bertobat. Ibaratnya apa Bapak sekalian? Kita sudah yakin mau masuk neraka, baru mau tobat. Kan ini tidak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka yakin, ya, ternyata iman mereka tidak lagi bermanfaat, mereka malah semakin menjadi-jadi. Ya, maka dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kalian bahwa kita pasti akan menyerang, membunuh Nabi Musa, Nabi Soleh dan keluarganya pada malam hari ini. Berarti malam yang keempat, sebelum datang hari yang keempat. Ya, mereka malah merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh. Ya, maka ya di antara mereka mengatakan, halummu falnaqtul solihan. Ayo kita berkumpul untuk membunuh Soleh. Karena ternyata muka kita sudah menghitam. Ya, fa in kana shadiqan fa'ajalnahu qablana wa in kana kadziban alhaqnahu binaqatihi. Niki bentuk tidak beradabnya lagi kaumnya Nabi Soleh. Ya, apa kata mereka Bapak sekalian? Fa in kana shadiqan, kalau Nabi Soleh ini benar, kita akan mati, kita akan diazab besok. Fa'ajalna qablahu atau fa'ajalna qablana, maka kita mendahulukan dia dulu sebelum kita. Paham nggak Pak? Ini kan kurang ajar Pak. Jadi kalau kita memang besok mau diadab oleh Allah, ya sudah, ini Soleh ini harus mati dulu sebelum kita, baru besok kita diadab. Ya.
Wa in kana kadziban, kalau dia itu pendusta, alhaqnahu binaqatihi, kalau ternyata Saleh ini pendusta, maka kita akan menyusulkan dia bersama untanya. Ini napa nggih? Perkataan yang sangat luar biasa, tidak beradab ya. Jadi kalau Saleh ini nabi yang benar, ya sudah, dia mati baru kita mati. Kalau dia pendusta, maka kita menyusulkan dia bersama untanya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'atauhu liyubayyituhu, ya, mereka kemudian mendatangi rumahnya Nabi Saleh alaihi salam, fadamaghathumul malaikatu bil hijarah, kemudian para malaikat yang menjaga rumahnya Nabi Saleh ini melempari mereka dengan hijarah, dengan bebatuan hingga membunuh mereka. Oke. Kemudian ya, ternyata abta'u ala ashabihim, ya, ada Bapak sekalian rombongan yang telat datang. Oke. Jadi setelah datang rombongan pertama dibunuh oleh para malaikat, rombongan yang telat tadi datang. Nah, mereka kaget. Fawajaduhum qad ruhidu bil hijarah. Mereka mendapati kok yang tadi mau membunuh ini malah sudah sudah mati karena dilempari oleh bebatuan. Maka mereka ngomong kepada Saleh, anta qataltahum, kamu yang membunuh mereka. Ya, maka kemudian ya, ketika mereka ini ingin membunuh lagi Nabi Saleh, ada orang yang menasihati mereka, fa wallahi in kana shadiqan zidtum rabbakum ghadaban. Kalau kamu membunuh Nabi Saleh, maka itu sama saja kamu menambah murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa in kana kadziban fa antum min wara'i ma turidun. Tetapi kalau Nabi Saleh ini bukan seorang yang jujur, seorang pendusta, maka kalian setelah hari keempat, ya, kalau nggak jadi diazab, maka kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, mereka pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi Saleh, ya. Jadi rombongan yang kedua ini nggak jadi membunuh Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam pergi bersama kaumnya yang mengimaninya, meninggalkan kota tadi. Kemudian di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suara yang sangat keras yang menjadikan kaumnya Nabi Saleh yang kafir tadi, tidak beriman tadi, seperti pohon yang lapuk jatuh. Oke. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hasil, ya, ini fakta. Kita Bapak sekalian kalau mendengar guntur yang keras, kadang kan dengkulnya Pak lemes, nggih, geter. Padahal ini baru guntur yang masih biasa, ya. Maka Nabi Saleh tadi kaumnya mendengar suara yang sangat keras, tubuh mereka Bapak sekalian tiba-tiba lemah lunglai, ya, seperti tidak ada tenaganya, seperti pohon lapuk yang tumbang lalu meninggal dunia, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir surat Asy-Syams yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terpenting, ya, pesan yang paling penting adalah bahwasanya kesombongan, kekuasaan yang kita miliki, jika tidak membawa kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah kehancuran. Ya. Sebagaimana kalimat salah seorang imam, ya, Malik bin Dinar, beliau mengatakan, ya, ini sebagai penutup, ataitul kubura fanadaituha ainal mu'azzam wal muhtaqar. Saya mendatangi kuburan, kemudian saya menyeru penghuni kuburan tadi, ainal mu'azzam wal muhtaqar, di mana kalian orang-orang yang menyombongkan diri, wal muhtaqar, dan sering merendahkan orang lain, wa ainal mudhillu bisultanihi, di mana kalian para penguasa, orang-orang yang punya jabatan, yang terkadang menyalahgunakan jabatannya untuk merendahkan orang lain. Tafanau jami'an fama mukhbirun
wa matu jami'an wa matal khabar. Mereka semua telah musnah, telah binasa, telah meninggalkan dunia. Wa matu jami'an wa matal khabar. Mereka semua kalian telah meninggal dunia, maka kabar tentang mereka pun ikut menghilang. Fayasaili an unasin qad madau amalaka fima madha mu'tabar. Maka wahai engkau yang bertanya, yang membaca tentang kabar-kabar, tentang kisah-kisah unasin qad madau, tentang kisah-kisah manusia-manusia yang telah lampau, yang telah berlalu, yang diazab oleh Allah, yang diberi nikmat oleh Allah dan lain sebagainya. Amalaka fima madha mu'tabar. Apakah engkau terhadap kisah-kisah tadi mu'tabar, mengambil pelajaran? Taruhu wa taghdu banatas thura fatamhu mahasinatil kasuwar. Karena sesungguhnya cacing-cacing yang ada di dalam tanah akan memakan jasad mereka, baik di pagi hari maupun di sore hari. Fatamhu mahasinatil kasuwar. Maka kemudian keindahan, ya, keelokan wajah yang mereka miliki itu menghilang begitu saja. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengambil kisah-kisah ini dan yang sejenisnya yang ada di dalam Al-Quran sebagai ibrah, pelajaran untuk kita. Karena sejarah itu Bapak Ibu sekalian akan selalu berulang. Sejarah akan terus berulang. Orang yang zalim akan binasa, orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun, di zaman apapun. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, ini niki sekalian maaf-maafan, karena niki mungkin pertemuan terakhir sebelum atau di bulan Ramadan ini, maka saya pribadi atau kami pribadi di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu. Mungkin ada tingkah saya yang salah, kadang mungkin bertemu lupa menyapa, atau mungkin kalau imam agak kelamaan sehingga memberatkan jamaah. Niku kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi niki Pak, apa bahasanya Pak? Kok konfirmasi apa? Klarifikasi insya Allah kula mboten sengaja untuk melamakan Jadi nek ketok suwi niku kadang mboten sadar kadang nek sudah asik baca niku wah lah nah, tapi mboten apa-apa Pak. Nek misalnya kelamaan tolong diingatkan. Saya berpikirnya mungkin sekalian tafsirnya. Waduh, mboten Pak, masa kula ngene kali nafsir. Dan lain sebagainya Bapak sekalian, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memaafkan segala bentuk kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.